Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa, dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Bagaimana sholat dalam keadaan duduk, bagaimana sholat dalam keadaan berbaring, ada fikihnya. Fikih duduk, fikih berbaring, Pak. Fikih di atas pesawat, fikih di atas onta, itu ada fikihnya. Jadi kalau tidak ada keterangan bahwa harus mesti di belakang, Pak, boleh di depan. Karena hadis umum, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna fis safil awal, tetap di depan, Pak, tidak ada masalah. Kalau di sini ya mungkin ya agak lain-lain di sini ya. Tapi bukan berarti bahwa ya mungkin karena tidak pada umumnya orang lihat, perasaan saja. Saya kemarin di Masjidil Aqsa. Iya. Orang di depan semua, di belakangnya cuma pakai kursi. Kursi. Iya. Karena sudah terbiasa di sana, Pak. Kalau di sini belum terbiasa. Kalau di sini pakai kursi, di sini bilang naenjo. Karena menghukumi sesuatu itu, Pak, tidak selamanya dengan hanya melihat dalil, tapi melihat tong kebiasaan. Nah, ini kita di sini masih banyak kebiasaan, Pak. Secara hukum benar dan boleh. Cuma belum menjadi sabar-sabar karena pasti tegurki. Ya pasti tegurki. Pasti ditegurki, Pak, karena pasti lihat minimal liriki. Iya. Ya, dan mungkin saya sarankan, Pak, kalau ada kursi yang sedikit lebih kecil, itu lebih mungkin bisa lebih bagus. Kalau lebih itu ada kursi. Biasa teman-teman, Ustaz, justru dia suruh saya ke depan. Iya. Iya. Tidak ada salahnya kalau bapak di depan juga. Anak ini karena ada kursi itu yang salah bagus kecil, tidak terlalu banyak. Oh, capek di? Oh iya, itu mah kita mami. Ya. Jadi sebenarnya babnya pakai kursi, Pak, tidak ada larangan, tidak ada harus bilang di belakang. Tidak ada harus di belakang. Kita tetap kembali kepada umum saja. Kemudian yang kedua, bapak di rumah sholat mengimami istri. Dia minta dinyami, saya tidak mau. Kenapa, Pak? Saya duduk, dia berdiri. Nah, ini ada hadis, Pak. Nah, itu belum saya tahu. Makanya ya, orang yang mampu berdiri bermakmum kepada orang sholat sambil duduk, bagaimana itu? Di sini kalau dibaca ini hadis, Pak, di sini mengatakan an Aisyah ummil mukminin, ini dari hadis Aisyah. Annaha qalat sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa syak fa shalla jalisan, itu awalnya Aisyah duduk. Ya, wa shalla warahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim. Nabi memberi isyarat duduk. An ajlisu, untuk duduk. Falamman sarafa qala inna majulal imam liutamma bih, sesungguhnya itu imam diikuti. Kalau imamnya duduk, maka Anda duduk. Fa iza raka farqau wa iza rafa farfau wa iza shalla jalisan, kalau imamnya itu duduk, maka Anda duduk. Tapi ini dirinci, Pak. Jika imamnya memang dari awal itu duduk seperti bapak, maka yang paling utama itu makmum duduk semua.
Ya jangan dipakai begini petunjuknya Nabi. Jangan pakai logika kita. Kecuali kalau imam sedang berjalan, kuat berdiri, tiba-tiba dalam perjalanan tidak sanggup dia lanjutkan berdiri, dia duduk, maka tidak mengapa, tetap yang lain berdiri. Ya, begitu petunjuknya Pak. Kalau di kursi, ya berarti duduk, karena duduk ini ada dua Pak. Ada duduk pakai kursi, ada duduk bersila. Kalau di masa Nabi itu, karena Rasulullah Nabi SAW itu duduk mutarabbiya, duduk bersila, dan itu pilihannya Nabi. Tapi jangan dipaksa orang semua duduk bersila. Boleh duduk tasyahud, boleh duduk, pokoknya duduk yang bisa dilakukan. Karena orang duduk itu ya segala keadaan. Bisa pakai kursi, bisa pakai meja, bisa pakai bantal, bisa apa saja. Karena namanya duduk itu Pak darurat. Namanya darurat ya bisa berubah. Jadi begitu Pak, kalau kita imami di rumah, kita memang langsung duduk, tapi memang bisa berjalan Pak, bisa berjalan tuh. Bisa berjalan, tetapi tidak kuat lama. Kalau begitu saya punya saran Pak. Kalau yang saya ketahui, orang yang bisa kuat berjalan berarti bisa pasti berdiri. Kalau bisa berdiri minimal pada saat Bapak takbir, berdiri dulu, jangan langsung duduk. Tetapi judulnya kan sholat duduk. Ya nanti begitu petunjuknya Nabi SAW. Kan begini hadisnya Pak, hadisnya begini. Sholli qaiman, salat itu aslinya berdiri kalau bisa berdiri. Sholli qaiman, berdiri. Fa illam tastati, kalau tidak sanggup berdiri, maka baru dalam keadaan julusan, baru duduk atau qu'udan. Kalau tidak sanggup duduk, baru berbaring. Tapi karena Bapak ini bisa berdiri, cuma berdirinya tidak bisa lama, sesuai kadar kemampuan tak. Sesuai kadar kemampuan. Berapa lama kadar kemampuannya? Mungkin Al-Fatihah saja, duduk. Mungkin 1 rakaat, duduk. Yang penting salat itu Pak, semua dimulai dengan Nabi mengatakan, iza kumta, apabila kalian berdiri untuk salat. Jadi memang salat itu aslinya berdiri. Kalau masih bisa berdiri, berdiri dulu. Meskipun nanti berdirinya Pak, mohon maaf, bisa begini, Allahu Akbar, bisa. Iya, ini karena tidak kuat kaki dan tidak kuat berdiri, bisa ini di sini, bisa juga ini Pak belakangnya, bisa juga sebaliknya. Ya. Yang penting bisa berdiri. Kalau tidak bisa juga bisa suami pegang istrinya, istri bisa pegang suaminya, berdiri untuk sementara. Kalau masih bisa berdiri Pak. Ya, light toy Roni, light toy. Si sambut toy, si sambut toy, light toy ro, light toy ro bapna. Kalau iya, jadi saya kira begitu Pak. Iya, karena masih ada apa lagi tadi? Saya sambung. Iya. Tapi yang ketiga apa tadi itu Pak? Kalau ada teman saya tahu betul kesalahannya, nah baru dihapus. Jangan Pak, jangan. Saya tidak percaya dia. Iya, jangan dihapus Pak, dimaafkan. Tapi soal mau kiaskan dengan hadis, betul Pak. Orang yang pernah berbohong tidak bisa meriwayatkan hadis Pak, tidak bisa. Kalaupun di hadis dia berbohong lalu meriwayatkan hadis, maka hadisnya menurut ilmu hadis itu paling tidak masuk dalam daftar hadis lemah. Orang yang pernah kedapatan makan tangan kiri itu tidak bisa perawi hadis. Orang yang sering kelihatan pahanya tidak boleh jadi periwayat hadis.